kami sudah pasrah, kami sudah putus asa. Bapa, Engkau tahu kami mengalami itu semua. Mari Tuhan, Engkau topang kami, supaya kami tetap semangat, tetap bergantung, tetap berharap, tetap datang kepada Engkau, karena Engkau mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mujizat-Mu itu selalu ada bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, ketika kami belajar firman-Mu. Kami percaya di dalam firman-Mu ada kuasa yang dapat mengubah kami, yang dapat membangun kami, yang dapat memotivasi kami. Tolong kami Tuhan, tanpa firman-Mu kami tak berdaya dengan dunia ini. Tanpa firman-Mu kami tak berdaya dengan kedagingan kami. Bapa, oleh sebab itu Engkau topang kami. Kami serahkan waktu ini. Kami merasakan jamahan Tuhan, urapan Tuhan, berkat Tuhan. Inilah permohonan kami. Nyatakan itu Tuhan. Setiap kata-kata-Mu itu menyentuh hati kami yang paling dalam, mengoreksi kami menjadi hari makin bijak di hadapan Tuhan. Jauhkan daripada yang jahat Tuhan. Bertatalah dan berkuasalah. Kami yang ibadah baik secara online maupun secara offline, kami percaya berkat-Mu nyata. Kami siap ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, selamat teman-teman semua. Ya, kita bersyukur volumenya Musa bisa dinaikkan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bertemu kembali. Kita boleh beribadah kembali, boleh menyembah Tuhan kembali. Masih dalam bulan persekutuan, maka tema kita adalah persekutuan yang penuh kuasa. Persekutuan yang penuh kuasa. Persekutuan yang ada kuasanya. Baik, kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, 37 sampai 47. Kita baca silih bergantian 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, termasuk buyut kita, cucu kita, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan banyak kata lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu, menerima firman dari khotbah dari Rasul Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Mereka
sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya karena satu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan ketentuan mereka mereka berkumpul tiap-tiap kali dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukannya. Saudara, tema kita persekutuan yang punya kuasa. Kalau kita berbicara tentang kuasa atau power, tentu semua orang merindukan hal itu, bukan? Tentu semua orang mau mereka mempunyai power atau kuasa. Sekali lagi, di mana power atau kuasa itu mendudukan suatu kemampuan, suatu pengaruh. Seorang berkata demikian, kalau hidup kita tidak berkuasa atau tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai pengaruh, maka hidup itu adalah sebuah kegagalan. Sekali lagi saudara, saya tidak tahu apakah Daniel setuju dengan kalimat ini, kuasa. Kalau hidup kita tidak berkuasa, tidak mempunyai kemampuan, tidak mempunyai pengaruh, maka hidup itu adalah hidup yang gagal. Pengaruh terhadap diri sendiri maupun punya kekuatan kuasa terhadap orang lain. Saya pikir kalimat ini adalah kalimat benar adanya. Kalau kita lihat di dalam, sebagai orang Kristen pun harus mempunyai kuasa, punya power di dalam dirinya. Tidak heran di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, di dalam Kisah pasal 1 ayat 8, di sana berkata apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tuhan berbicara, orang Kristen harus punya kuasa. Kalau kita lihat Roma 6 ayat 13, di sana berbicara tentang apa? Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Apa artinya senjata-senjata itu? Senjata kebenaran itu power yang ada pada diri orang Kristen, supaya menjadi senjata untuk melawan kelaliman itu, menjadi senjata untuk membangun orang, mempunyai senjata kebenaran yang bisa memulihkan orang yang dalam kesalahan menjadi hal yang baik dan yang benar. Itulah power yang ada, yang harus ada di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak bisa, tidak ada power, tidak akan punya kemampuan, tidak punya pengaruh kepada diri sendiri atau kepada orang lain, maka hidup kita tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, di dalam hidup kita
harus ada power, harus ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, karunia Tuhan berikan kepada kita, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang timbul dua pertanyaan. Kuasa itu didapat saat kapan? Ya tentu kalau kita bicara di dalam Kisah pasal 1 ketika Roh Kudus itu turun. Maksud saya berbicara di dalam Kisah pasal 2 ini. Kuasa yang didapat saat kapan? Ya, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kuasa yang ada di dalam gereja itu untuk apa? Itu pertanyaan yang penting. Sama lah, kalau mau diaplikasikan, Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepada saya secara pribadi untuk apa? Itu yang selalu saya pergumulkan every day, every time. Khususnya berbicara tentang senjata kelalaian. Tuhan, berikan aku supaya menjadi senjata kebenaran. Kalau kita punya senjata kebenaran, kita dapat membangun orang, kita dapat mempengaruhi orang, kita dapat memotivasi orang. Kalau orang yang jahat bisa menjadi yang baik, betapa sukacitanya kita. Itu power tentu. Orang yang tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Orang yang tidak diselamatkan menjadi diselamatkan. Orang yang tidak mendapatkan surga. Betapa sukacitanya. Itulah senjata kebenaran. Itulah power yang ada padamu. Sekali lagi, kuasa didapat saat kapan? Kuasa itu dipakai saat untuk apa? Kalau kita melihat di dalam Kisah pasal 2 tadi, kita dapat melihat di mana orang-orang mendengarkan firman Tuhan, mereka lalu percaya. Dikatakan ada 5.000 orang percaya di sana. Luar biasa bukan? Mereka bertanya, setelah aku percaya, apa yang aku lakukan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 2, kita dapat belajar 3 hal kuasa yang didapat saat yang pertama ketika mereka masuk di dalam pengajaran. Itu ada di dalam ayat berapa? Ayat yang ke-42. Yang kedua, kuasa didapat saat kapan? Saat melakukan kehidupan yang sehati. Ayat berapa? 46. Mereka sehati. Yang terakhir, yang ketiga, kuasa didapat saat apa? Saat ayat 42, mereka masuk dalam persekutuan. Ada 3 hal di dalam sebuah gereja. Ketika gereja itu ada kuasa, kalau ada pengajaran, ada firman yang diajarkan di dalam jemaat, jemaat bertumbuh di dalam firman itu, lalu jemaat sehati di dalam melakukan kehidupan bergereja itu, sehati. Terus jemaat itu masuk dalam persekutuan, yang terus bersekutu, yang terus bersekutu, yang terus bersekutu. 3 inilah saudara yang dapat membuat suatu gereja mempunyai kuasa. Tadi apa? Pengajaran, kesehatian, terus persekutuan.
Dikatakan ini boleh, ini 3 hal betul untuk membangun suatu kuasa, power di dalam sebuah gereja, betul. Tapi ada harus satu hal lagi, 3 ini dikerjakan. Kalau ini tidak ada, juga tidak bisa punya kuasa dan power. Apa itu, saudara? Yaitu ketekunan, saudara. Ketekunan dalam apa? Belajar firman Tuhan. Ketekunan dalam pengajaran dalam gereja. Ketekunan di dalam membangun kesatuan. Ketekunan membangun persekutuan. Terus. Kalau tidak tekun, tidak ada kuasa, tidak ada power di dalam gereja itu. Kita rindu gereja kita ada kuasa, ada power yang dapat dipakai Tuhan menjadi suatu alat Tuhan yang mengubah dunia mungkin. Yaitu rindu kita. Tapi kita harus punya pengajaran, harus ada keseharian, harus ada persekutuan yang terus menerus, tidak pernah boleh berhenti. Pengajaran yang kuat. Oh iya, kita boleh pengajarannya hebat, tapi tidak pernah bersekutu. Jemaat satu dengan yang lain tidak pernah bersekutu, tidak pernah berkumpul, tidak pernah menyapa, omong kosong. Gereja itu punya power dan kuasa. No. Gereja itu sering berkumpul, every time, every day, berkumpul bersama-sama, makan bersama-sama, tapi tidak ada pengajaran firman Tuhan yang mendalam, yang kuat, juga nol. Tidak punya kuasa gereja itu. Terus kalau gereja itu punya kuasa, kalau gereja itu persekutuan yang kuat, saling mendoakan, saling bersaksi, kemudian ada pengajaran yang kuat, tapi gereja itu tidak bersatu, tidak sehati, ya doa, lu gua, lu kerjakan itu, aku tidak mau tahu, lu mau buat itu, aku tidak mau tahu, ya doa, tidak akan mempunyai power di dalam suatu pekerjaan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberikan kuasa kepadamu untuk mengerjakan pekerjaanku. Kalau dalam pekabaran Injil, aku memberikan Roh Kudus kepadamu. Kalau dalam membangun gereja, harus ada 3 ini. Pengajaran yang terus menerus, persekutuan yang terus menerus, keseharian yang terus menerus. Amin. Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan berpikir, aduh aku bersekutu dalam persekutuan sebentar aja deh, setahun sekali aja. Lalu orang itu tidak pernah bersekutu berkata, gereja itu tidak maju-maju. Iya. Jangan aja pengajaran itu sebentar aja. Saudara jangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, persekutuan, pengajaran, keseharian itu penting. Artinya kalau kita mau titik beratkan lagi, persekutuan itu bagian yang terpenting dalam pekerjaan Tuhan. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, kalau gereja itu sudah punya kuasa, kita berdoa gereja kita punya kuasa dan power, amin. Sekarang kita lihat Tuhan bekerja di dalam gereja itu, yang punya kuasa itu apa? Yang pertama, kuasa
Kalau kita lihat kuasa untuk mengubah dari egoisme menjadi yang penuh dengan kemurahan, itu jelas. Kalau kita lihat saudara, mereka semua menjadi percaya, tetap bersatu, ayat 44, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini komitmen yang muncul dari orang yang percaya kepada Tuhan. Ada perubahan signifikan yang ada pada orang-orang pada waktu itu. Mereka itu pengajaran firman untuk mengubah paradigma mereka yang egois menjadi murah hati. Ketika dalam persekutuan kita melihat sharing dan jemaat-jemaat dari orang-orang, kita tidak tahu waktu itu berapa ribu orang dalam persekutuan. Ada sharing, ada kekurangan, maka muncullah kemurahan yang digerakkan oleh Allah di dalam diri orang itu, sehingga berkata, punyaku juga punyamu. Kalau bukan pekerjaan Tuhan, tidak mungkin itu terjadi. Tanpa ada persekutuan yang tahu pergumulan, kekurangan dari orang-orang, tidak mungkin bisa melakukan itu. Tanpa pengajaran, tidak mungkin bisa melakukan itu. Saudara, tanpa ada kesatuan, aku kepingin kesatuan. Kalau kamu sakit, aku juga sakit. Kalau kamu menderita, aku juga menderita. Kamu adalah bagian tubuh Kristus, aku juga bagian tubuh Kristus. Maka ketika kamu menderita, kamu kekurangan, aku punya, kita adalah milik bersama. Ayo. Saudara, luar biasa bukan? Persekutuan ini juga persekutuan. Ibadah dalam bentuk persekutuan itu sungguh-sungguh dapat mengubah hidup manusia, mengubah paradigma orang. Ada kuasa untuk mengubah orang. Saudara, ini cerita hari Kamis yang lalu. Saya kan teman di Facebook. Saya like seorang ibu di orang Samarinda. Dulu GPMI Sungai Kundang, sekarang pindah ke gereja lain. Cukup senior. Saya like, dia juga like. Ini Musa Chandra ya, yang GPMI Samarinda itu ya. Iya, saya bilang. Itu ngomongnya di Messenger. Berapa nomor teleponnya? Ya langsung Musa kontak dia. Bu, dia cerita begini. Itu pada tahun 20, berarti sudah 21 tahun Musa tidak ketemu dengan dia. Ketika di Samarinda, Musa mendirikan sekolah Alkitab malam Ebenezer. Semua juga pernah ikut. Berapa mata kuliah yang diajarkan, kita open berapa 2 tahun pada waktu itu. Sudah 2 tahun. Jadi ibu ini mengikuti hampir semua mata kuliah yang ada. Ya, saudara, kemudian ibu ini cerita sama saya, Pak Pendeta Musa, dibilang, Musa, aku rindu seperti itu lagi. Aku kangen bisa belajar Alkitab seperti itu. Loh, saya bilang, Bu, di gereja ibu kan pasti ada pembinaan, ada pengajaran. Oh, beda jauh. Ini khusus. Ketika dia ikut itu ketika saya iklankan di radio. Lalu radio Kristen tidak bayar, jadi gratis. Jadi beberapa gereja-gereja ikut pada waktu itu. Nah, itu juga ada sertifikatnya, saudara. Nah, ibu ini rindu kembali ada persekutuan yang telah di antara kami dalam satu kelas itu bisa 15 orang, bisa 20 orang. Dia
Dia rindu di sana ada pengajaran yang mengajar kami. Di situ saya bertumbuh, di situ saya mengenal firman Tuhan, di situ saya mengenal Allah lebih dalam lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, intinya tentu dengan firman Tuhan itu, di dalam persekutuan itu, sharing antara mahasiswa dengan mahasiswa dapat mengubah paradigmanya dia, mengubah akan iman yang lebih teguh. Luar biasa bukan? Contoh Daniel Sulung, kan? Hari Kamis yang lalu kamu duduk di sana, kamu cerita apa itu? Musa pernah cerita apa? Kamu cerita apa? Hah? Udah dengar Musa? Bukan benar. Hah? Yang Musa ngomong itu apa? Oh iya. Itu di persekutuan atau ibadah itu? Ibadah. Oke, sama aja dalam persekutuan dan ibadah. Nah, kata-katanya Musa boleh menyatakan suatu power yang dapat mengubah paradigma, namanya Daniel Sulung. So, ya, dia juga ngomongnya. Kamu ngomong apa? Musa ngomong apa? Lupa. Iya. Hah? Menanti. Pasti Tuhan kasih itu ya. Musa ketika menyampaikan dalam ibadah atau dalam persekutuan itu ada dua-dua, ya kan? Nah, di dalam persekutuan itu saya menyampaikan sesuatu sehingga menjadi suatu paradigma di dalam diri MD. Itulah suatu kegunaan. Dulu tidak ada. Ya, ketika kita dalam persekutuan, dalam suatu ibadah itu, maka ada yang mengubah hidup saya, mengubah cara pandang saya, sehingga aku menjadi orang yang to be a wise Christian. Sekarang saya harus kontekkan terus ke tema kita tahun ini ya, saudara. Itu yang pertama, kuasa di dalam gereja. Kalau kita mau lihat gereja itu ada kuasa, kalau gereja itu dapat mengubah jemaatnya menjadi lebih baik, pikirannya, pikiran Allah, itu benar. Yang kedua, saudara, yang kedua itu apa? Kalau gereja itu ada kuasa, maka gereja itu ada berkat yang mengalir, ada mujizat yang terjadi, ada kuasa Allah yang turun di dalam gereja itu, di dalam persekutuan itu. Coba kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat 16. Tolong ini baca, bangkit berdiri. Sudah ketemu? Yakobus 5:16. Apa yang dikatakan? 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengakui bersama dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan semangat dan kepuasannya. Dikatakan saling mendoakan. Itu ada persekutuan. Maka di sana ketika kamu saling mendoakan, maka kamu sembuh. Ada mujizat. Saudara, di dalam persekutuan itu kita ada saling mendoakan. Di sana ada sharing. Di sana ada kuasa Allah yang turun pada waktu itu. Pastilah. Saya selalu berkata kepada jemaat yang itu selalu doa. Tidak heran semua habis doa Jenny yang belum doa Kamis, besok doa minggu depan ikut ya. Untuk apa? Saya percaya setiap orang yang ikut persekutuan pasti tidak akan sia-sia. Amin. Benar, saudara.
Contoh. Ketika masa pelayanan pada waktu itu ditopati, kita ada 7 atau 8, 10 orang lah. 10 orang kita berdoa di suatu tempat pendopo. Saudara, kita menyanyi, sharing setelah sharing, Musa pimpin dalam doa. Musa pimpin doa si A, si B, si C, dan si D. Sampai seorang ibu, saya berdoa untuk ibu ini. Kalau suara doa lo ya, doa terus berdoa. Saudara, ibu itu sekalinya kerasukan setan. Nah, maksudnya bukan doa dan masuk setan, bukan. Ibu itu sebelumnya sudah kerasukan setan. Ada setan di dalam dirinya. Saya berdoa, dia menaung. Dia berdoa menaung. Kemudian saya berdoa, wah saya percaya ini kuasa iblis dan kuasa kegelapan yang ada di dalam dirinya. Saya berdoa. Dan persekutuan teman-teman saya 3 atau 4 orang pada waktu itu juga berdoa bersama. Ya saudara, kita berdoa. Akhirnya setan dalam tubuhnya itu keluar, jatuh. Saya bilang tenang. Kalau jatuh kan dia bergerak dia. Orang-orang yang kerasukan setan itu kalau setannya mau keluar itu dia tidak bergerak, saudara. Dipegang-pegang gini udah gini tuh, badannya dingin. Ya saudara, saya bilang benar. Mereka bingung kan, belum pernah mereka melihat hal itu. Saya bilang tenang aja, biarkan saja, nggak mati. Saya ngomong begitu kan, gelisah, suaminya juga gelisah, teman-teman kita gelisah, dan teman-teman kita nggak tahu model-model begitu. Saya bilang tenang. Sudah pengalaman soal ini. Sudah 5 menit kemudian siuman. Bu, ibu tahu apa yang terjadi? Tidak tahu. Saya bilang ada setan dalam tubuh ibu. Oh, kaget. Setan itu sudah pergi karena kuasa Tuhan. Karena kita berdoa bersama-sama. Ada kuasa Allah hadir dan kuasa kegelapan itu pergi. Kita tahu kalau terang itu datang, maka gelap itu pergi dan keluar. Amin. Itulah suatu kuasa di dalam persekutuan, di dalam doa yang menjadikan suatu mukjizat terjadi. Soalnya kita berdoa bersama-sama supaya dapat beasiswa dari PPRS tadi. Puji Tuhan, dia dapat. Ya, kita berdoa untuk teman-teman masuk UNUD, benar-benar masuk UNUD. Itu kuasa doa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa yang pertama mengubah orang. Yang kedua apa? Ada mukjizat yang terjadi. Karena gereja ini ada, itu sebuah mukjizat. Gereja ini ada karena ada persekutuan yang saling menguatkan, yang mendoakan. Saudara, kita sudah sekian lama mendoakan pos PI yang ada di sana, Nusa Dua. Hari ini saya janjian dengan 1 orang. Kita akan ketemu dan ngajak Rita. Dia bersedia katanya. Saya akan pergi karena dia orang Sumba juga. Kadang-kadang saya sampai tadi malam berpikir, ya sudah, pokoknya kita lakukan aja. Kadang-kadang ada ketakutan tertentu.
power, kita tidak akan putus asa. Amin. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dengan 46, dengan bertekun dan resah hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, yang ketiga ini ada kuasa-kuasa apa? Kuasa yang ada pada diri jemaat. Kuasa yang ada pada individu jemaat atau berkomunitas. Kuasa mungkin kita tidak sadar, tapi orang lain akan melihat itu. Kuasa yang ada di dalam gereja itu, kuasa yang ada pada diri individu jemaat itu. Oh, orang ini kok berubah ya? Setelah dia percaya kepada Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Dia belajar, dia bersekutu, dia satu. Oh, ada perubahan dalam hidupnya. Itu yang dilihat orang. Oh, gereja itu gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Milik jemaat adalah milik bersama, membagikan kepada jemaat-jemaatnya. Nah ini saudara, dilihat orang, lalu disukai orang, betul? Setelah disukai orang, maka jemaat-jemaat itu, umat-umat Allah itu menjadi surat yang terbaca, yang terlihat dan disukai orang. Itu yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, memang tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya tentu Tuhan menambahkan, itu memang peranan Tuhan, betul. Tetapi kan Tuhan mau, Tuhan punya peranan sendiri, umat Tuhan punya peranan sendiri. Untuk apa? Orang-orang yang diselamatkan, betul nggak? Nah ini yang penting. Kalian belajar firman Tuhan, kalian sehati, kalian bersekutuan, kalian diubah. Ada mujizat dalam gereja, ada kuasa dalam gereja itu, orang lihat. Cobalah akhirnya menjadi orang yang mengenal Tuhan. Ya saudara, mertua dari CC saya mulai mengenal Tuhan sampai hari ini karena melihat cefu saya, kakak ipar saya, melihat komunitas gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang penting bagi kita. Inilah kerinduan gereja kita, amin. Saudara masih rindu gereja kita punya power, punya kuasa. Nah, ini yang penting. Biar itu benar-benar terjadi. Biar Tuhan menolong kita, membantu kita. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan pengajaran, jangan abaikan akan keseharian. Jangan berkata lu, gua. Jangan berkata aku tidak peduli dengan engkau. Jangan. Teruslah dengan tekun seperti itu.
ibadah, dalam pengajaran, dalam sehati, dalam persekutuan. Ada kuasa pasti di dalam gereja itu. Ada kuasa untuk mengubah orang. Ada kuasa mujizat yang terjadi. Ada kuasa kita melihat banyak orang-orang yang diselamatkan. Karena kita tahu orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka pasti diselamatkan. Mereka mendapatkan hidup yang kekal. Mereka akan masuk dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus punya power, kuasa untuk mengubah orang. Kita rindu kita punya kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita pakai untuk apa? Menjadi pemberita-pemberita Injil. Kita pakai untuk apa? Untuk mengubah orang. Kita pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah berhenti hari ini yang disampaikan. Tapi hamba percaya firman-Mu itu terus berkumandang di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga Tuhan kami rindu boleh kami lakukan dalam hidup ini. Terus di dalam pengajaran, terus dalam keseharian, terus tekun di dalam persekutuan. Bapa, kami akan melihat ada kuasa dalam gereja ini yang dapat mengubah orang. Ada mujizat yang terjadi. Ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Bapa, pakai yang sudah ada, yang Engkau persatukan dengan kami. Bapa, Engkau yang sudah mengutus mereka ada di tengah-tengah kami, bukanlah suatu kebetulan. Bapa, berikanlah kepada mereka 3 hal ini Tuhan. Mereka tekun dalam pengajaran, tekun dalam keseharian, tekun di dalam persekutuan. Bapa, kami rindu mereka-mereka inilah yang akan menjadi alat Tuhan, membangun gereja Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan, GPM Denpasar rindu ada kuasa Tuhan. Nyatakanlah itu. Urapilah setiap jemaat-Mu yang ada. Nyatakanlah akan hal ini. Setiap jemaat punya bebannya masing-masing membangun gereja ini. Jangan biarkan adu. Jangan biarkan mereka tuai Tuhan. Jangan biarkan mereka hanya 1 minggu 1 kali datang saja. Jangan Tuhan. Berkatilah hamba percaya. Engkau yang sudah mendirikan gereja ini, Engkau akan memakai orang-orang yang ada di dalam gereja ini, sehingga gereja ini ada berkat Tuhan, ada kuasa, ada anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Pakai hamba-Mu, pakai majelis, pakai semua pengurus yang ada, jemaat Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan